Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang seputar sistem informasi. Jangan di-skip videonya ya. Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Entah disadari atau tidak, sistem informasi telah banyak membantu manusia. Ada bermacam-macam sistem informasi yang kita bisa lihat dalam slide berikut. Sistem informasi tidak harus selalu berbentuk kompleks. Terdapat juga sistem informasi yang bersifat sederhana. Berikut ini contoh gambar berupa sistem informasi. Sebelumnya kita telah mengetahui berbagai macam sistem informasi. Lalu apa sih sistem informasi itu? Terdapat berbagai definisi tentang sistem informasi. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen manusia, komputer, teknologi informasi, dan produk kerja. Ada sesuatu yang diproses, data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Selanjutnya berbicara tentang teknologi informasi. Menurut Kamus Oxford tahun 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan apa saja termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Berbicara soal lingkup teknologi informasi, Hub dan kawan-kawan tahun 2000 membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, teknologi masukan atau input teknologi yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dari sumber asalnya. Kemudian yang kedua, teknologi keluaran atau output teknologi. Ini agar supaya informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan. Yang ketiga, teknologi perangkat lunak atau software teknologi yang berfungsi untuk menciptakan informasi. Diperlukan perangkat lunak atau sering disebut program. Kemudian yang keempat, teknologi penyimpanan atau storage teknologi yang berfungsi sebagai peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Selanjutnya yang kelima, teknologi telekomunikasi atau telecommunication teknologi yang merupakan segala teknologi memungkinkan hubungan jarak jauh. Kemudian yang keenam, mesin pemroses atau processing mesin atau lebih dikenal dengan istilah CPU adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen CPU. Selanjutnya, apa saja ya peran dari teknologi informasi ini? Adapun peran teknologi informasi, yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan suatu tugas atau proses. Dan yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Menurut Alter tahun 1992, ada banyak sisi yang mengalami perkembangan dengan cepat, tetapi ada juga yang masih tertinggal. Kecenderungan teknologi terhadap sistem informasi terdiri dari yang pertama, peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Yang kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Yang ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. Yang keempat, kemudahan pemakaian meningkat. Dan yang kelima, ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Berbicara mengenai konsep dasar informasi yang terdiri dari data dan informasi. Lalu apa bedanya data dan informasi? Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Sedangkan informasi menurut David
Davis tahun 1999, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Jadi, hal yang terpenting untuk membedakan informasi dengan data, informasi itu mempunyai kandungan makna, data tidak. Pengertian makna di sini merupakan hal yang sangat penting karena berdasarkan makna inilah si penerima dapat memahami informasi tersebut dan secara lebih jauh dapat menggunakannya untuk menarik suatu kesimpulan atau bahkan mengambil keputusan. Karakteristik data dan informasi terdiri dari yang pertama tipe data, kedua akurasi dan presisi, ketiga usia dan rentang waktu, keempat tingkat keringkasan dan kelengkapan, kelima kemudahan akses, keenam sumber, ketujuh relevansi dan nilai, dan kedelapan kualitas informasi. Konsep dasar sistem dan komponen sistem informasi. Yang pertama, sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa elemen yang membentuk suatu sistem yang bisa kita lihat di gambar. Yang pertama, tujuan, kedua masukan, ketiga keluaran, keempat proses, kelima mekanisme pengendalian, dan yang keenam adalah umpan balik. Setelah sistem, kita bisa melihat komponen-komponen apa saja yang membentuk suatu sistem informasi yang bisa kita lihat di gambar. Kemudian yang terakhir adalah arsitektur informasi yang merupakan bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih Laudon tahun 1998. Ada 3 macam arsitektur. Yang pertama, arsitektur tersentralisasi yang menjadikan lingkup mainframe sebagai implementasi. Kemudian arsitektur desentralisasi yang merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Dan kemudian yang ketiga, arsitektur klien atau server, di mana model arsitektur ini sistem informasi dapat dibangun menggunakan perangkat lunak gado-gado, yang artinya awalnya sistem informasi dibangun dengan menggunakan perangkat lunak X, maka untuk mengembangkan aplikasi baru dapat menggunakan perangkat lunak Y. Thank you for watching.